Selamat datang kembali di Skakmat, sebuah konten yang didesain sebagai bagian dari promosinya Mensrea, stand up comedy tour, konser tunggal ke-10 gua dalam karir. Akan ngomongin soal politik, dan karena itu untuk promo, enaknya kan mengundang orang-orang yang paham politik atau tempat kita bisa belajar soal politik. Turnya sendiri akan jalan dari April sampai dengan Agustus, ditutup di Indonesia Arena di depan 10.000 penonton. Ticket wise looking good, nggak sabar untuk ketemu sama teman-teman dan melawak bersama-sama. Tapi kalau kita mau ngomongin politik, idealnya kan kita belajar lah. Skakmat ini kan tempat belajar. Bersama dengan gue saat ini di episode kali ini adalah seseorang yang nggak tahu benar nggak tahu nggak, nanti kita tanya. Yang belakangan ini penampilannya di sejumlah media itu lebih kencang daripada kebanyakan artis. Dan itu bagus juga. Apa kabar Mas Uceng? Apa kabar? Selamat datang. Zainal Arifin Mokhtar, dosen Hukum Tata Negara UGM. Ya. Bener nggak? Terutama sejak apa namanya video yang viral itu? Dirty Vote. Iya, sejak Dirty Vote. Request untuk muncul sebagai pembicara jauh lebih naik dari biasanya atau? Sampai muncul Cing Abdel. Oh ya, kalau podcast yang di level influencer dan lain sebagainya, saya kira iya. Diminta dibanyak sama Mas Renal, tapi belum semua bisa dipenuhin karena jadwalnya kan saya di Jogja, sedangkan mostly mereka mainnya di Jakarta. Betul. Tapi sering ke Jakarta juga kan emang? Iya, mungkin sekali seminggu lah. Tapi kan biasanya ke Jakarta juga bukan nggak ngapa-ngapain kan, ada kerjaan yang padat gitu. Betul sekali. Seperti ini juga. Terima kasih sekali sudah hadir. Benar-benar dari bandara ke sini langsung mampir ke Skakmat. Ini sebenarnya permainan caturnya sih untuk mengiringi obrolan saja. Okay. Dari gelagatnya sih, kayak Mas Uceng kan jago gitu ya. Enggak. Tadi udah lama saya nggak main catur. Semuanya gitu ngomongnya. Dulu seneng banget. Iya, cuman dulu seneng banget. Cuman izin Mas Uceng, mainnya jangan terlalu buru-buru. Okay. Nanti permainan kita habis. Okay. Saya orangnya juga gampang blunder nih dalam permainan catur. Waktu itu ini yang selalu dijadiin contoh. Waktu itu sama Sahroni permainan catur jadi cuma 14 menit. Karena pertanyaan pertama dibuka di langkah catur pertama, pertanyaan terakhir ditutup di langkah catur terakhir. Jadi kalau misalkan permainannya udah selesai dalam 15 menit, saya nggak punya banyak pertanyaan yang bisa dikeluarkan. Maaf, ini atasnya mana tadi ya? Mana? Tapi cuman blunder di catur kan? Kalau di stage nggak? Insya Allah nggak. Jangan sampai. Kalau yang jago, biasanya dia tuh suka ngatur tempo. Kayak Mas Uceng nih mungkin. Tadi ditanya, Mas Uceng mau putih mau hitam? Terus Mas Uceng bilang, saya bertahan aja deh. Wah gitu. Enggak lah. Kalau waktu itu sama Fahri Hamzah, Fahri Hamzah nanya, saya mau main cepet, mau main lama ya? Saya mau ngobrol sama Panji, saya main lama aja. Oh, dia jago ya? Jago dia. Oke, ini ada penanda aja ini untuk ngingetin karena kadang-kadang kalau habis main catur kalau lagi ngobrol suka lupa langkah siapa gitu ya. Kita akan buka pertanyaan pertama di langkah catur pertama, lalu ketika permainan selesai, skakmat atau resign karena waktunya kelamaan, saya punya kesempatan untuk nanya pertanyaan terakhir ya. Saya play dulu. Pertanyaan pertama, Mas Uceng sebagai orang yang benar-benar datang menghadirkan Mas Uceng untuk belajar, apa yang dimaksud dengan hukum tata negara? Ya sebenarnya kan hukum tata negara itu sederhana ya. Jadi dia mirip dengan politik. Karena bicara soal bagaimana mengatur negara gitu. Cuman bedanya hukum tata negara itu dia di perspektifnya dari betul-betul dari segi hukumnya. Makanya kalau mostly ya, kalau orang mau singkatkan sederhana yang namanya hukum tata negara itu adalah pembicaranya dua hal sebenarnya. Kekuasaan, kuasa. Kuasa itu jadi bagaimana power itu diperoleh, bagaimana cara dapatnya, bagaimana cara batasinya, bagaimana cara relasi antar kuasa, satu lembaga dengan lembaga yang lain, bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Jadi satu bicara soal kuasa, sama yang kedua itu bicara soal hak asasi. Jadi hak warga negara itu harusnya apa, bagaimana negara menjaga hak-hak itu. Makanya biasanya negara-negara demokratis itu tidak melulu ngatur soal organ kekuasaannya,
nggak melulu ngatur itu, tapi juga dia ngatur banyak soal hak. Bagaimana warga negara punya hak, bagaimana warga negara itu bebas dari ketakutan, bagaimana warga negara itu bisa mengeluarkan pendapat yang gitu-gitu. Makin seimbang itu biasanya dianggap lebih demokratis dibanding negara-negara yang kebanyakan ngatur soal kekuasaannya saja. Kekuasaannya saja soal negara, bagaimana negara, apalagi negara yang dianggap bahaya itu adalah negara yang ngaturnya minimalis di hak, banyak di kuasa, dan kuasanya itu juga tanpa pembatasan yang memadai. Nah, itu biasanya jalan tercepat ke arah otoriter tuh. Permasalahannya kan, kita kan ngomongin, kalau ngomongin hukum tata negara kan berarti kita ngomongin aturan yang berlaku, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam konteks yang tadi Mas Uceng katakan. Nah terus kan, tapi kan aturan ini juga ada yang buat. Yang membuat ini ya juga orang yang, ini ibaratnya kayak gue akan main di sebuah pertandingan, aturan mainnya gue yang nentuin juga pada akhirnya. Kurang lebihnya kayak gitu. Dan tergantung pemainnya kan berarti kan, kalau pemainnya baik, bagus, dan bersih, maka ntar aturan yang mereka tegakkan dan aturan yang mereka pertahankan untuk kebaikan permainan. Tapi kan kemudian kan sinismenya masyarakat adalah pemain-pemainnya juga dipertanyakan motifnya, sehingga hukumnya, nggak tahu benar atau enggak, antara dibengkokkan dengan kebutuhan mereka atau diganti sesuai dengan kemauan mereka. Sebagai orang yang kerjanya ngajarin itu kepada mahasiswanya, kondisi hukum tata negaranya Indonesia seperti apa? Dari dua perspektif itu juga. Saya berangkat bicara dari yang idealnya dulu ya. Idealnya itu kita bicara di tingkat undang-undang dasarnya dulu, konstitusi. Konstitusi itu kan sederhananya keinginan konstituen yang dikonstitutkan. Jadi keinginan kita nih sebenarnya yang harusnya diatur. Itu sebabnya konstitusi itu harusnya dibuat dengan ya masukan publik sebesar-besarnya. Ada banyak riset, disertasi, buku yang menjelaskan bagaimana negara-negara demokrasi ketika mau mengubah undang-undang dasarnya, atau negara-negara yang menuju demokrasi mau mengubah undang-undang dasarnya, itu biasanya menguatkan yang namanya prinsip partisipasi, aspirasi. Contoh aja beberapa nih, misalnya negara-negara kayak Thailand yang kemarin baru mengubah undang-undang dasarnya tahun 90-an. Itu dia terjemahkan rancangan undang-undang dasarnya itu sampai ke beberapa puluh bahasa lokal. Wow. Rancangan undang-undang dasarnya ya, supaya orang bisa baca kan. Orang yang tidak tahu berbahasa nasional biasa itu bisa baca, tahu, lalu kemudian memberikan masukan. Dibuka line telepon. Pada saat itu ya, tahun 90-an kan belum ada WhatsApp kali ya. Dibuka line telepon itu sampai ratusan. Orang bisa ngasih masukan. Nah itu maksud saya. Jadi konstitusi itu harusnya keinginan kita yang dibuat secara kolektif, lalu kemudian itulah yang diatur dalam sebuah negara. Bahwa kita pengennya kayak gini nih, kita pengennya seperti ini, negara diatur dengan seperti ini. Walaupun memang ada perdebatan soal konstitusi awal kan tidak ada modelnya kayak begitu. Semuanya elitis kan. Betul. Nah, Amerika, di kita juga termasuk. Kita, gitu kan. Nggak ada tuh orang nggak bisa baca. Orang belum baca. Bahkan saya sering mengatakan konstitusi Indonesia itu ada semacam dalam tanda kutip kecelakaan-kecelakaan kecil. Saya kasih contoh ini. Dari sekian banyak pasal dalam undang-undang dasar kita, teman-teman harus tahu bahwa ada satu pasal yang di voting. Di voting. Ketika mau disetujui itu pasal itu di voting. Yang lainnya kan nggak banyak tuh yang di voting, yang lain-lain jalan-jalan aja. Ada satu yang di voting. Apa pasal yang di voting? Pasal 1. Indonesia adalah negara kesatuan. Ini waktu 45 lama ya, bukan 45 baru. Indonesia negara kesatuan berbentuk republik. Nah, khususnya kata republik. Kalau baca risalah BPUPK waktu itu ya, risalah pembuatan undang-undang dasar, kata republik itu kan perdebatannya panjang. Jadi ada yang bilang kita republik deh. Ada yang bilang enggak, kita kerajaan aja, monarki. Ada usul yang menurut saya menarik, khilafah.
imamah di situ. Dalam tulisan Imamah. itu imamah. Imamah itu kan kalau tarik ke Iran kayaknya bukan ya, karena Iran kan 78 tuh baru naik Imam Khomeini dengan prinsip Ya, berarti wilayatul datangnya faqih dari mana imam. tuh ya? Tapi mungkin saya bayangkan ketika baca itu mungkin maksudnya adalah kerajaan Islam. Makanya kemudian usulannya imamah dalam tulisan itu. Tapi ketika di voting, Republik yang menang. Kenapa Republik yang menang? Karena sebagian pembentuk Undang-Undang Dasar kita itu orang yang sudah gaul kan. Orang yang sudah maksudnya udah lumayan ke sekolah ke luar negeri, prominent ahli kayak gitu-gitu. Coba bayangkan kalau Undang-Undang Dasar kita waktu itu dibuat dengan cara referendum, ditanyakan ke seluruh masyarakat. Kira-kira apa yang menang? Imamah. Atau jangan-jangan kerajaan? Kerajaan, betul. Ya kan, karena mereka merasa lebih dekat gitu dengan realitas itu. Nah itu yang saya bilang bahwa konstitusi pun kadang-kadang dibentuk dengan proses ya plus minus lah, plus minus. Nah, cuman sekarang kalau mau mengubah undang-undang dasar, jangan lakukan lagi proses plus minus itu. Harus ditarik ke arah yang lebih ideal. Tarik yang lebih ideal itu artinya apa? Ya pakai ini dong, pakai apa? Pakai aspirasi yang memadai, pakai partisipasi, dibuka. Ada riset yang bagus menjelaskan bahwa kalau mau ngubah konstitusi itu sekurang-kurangnya gabungan dari dua hal. Gabungan dari keinginan pembentuknya, constitution framers atau pembentuk undang-undang dasarnya tentu saja karena mereka anggota MPR-nya, tapi jangan pernah dilupakan keinginan masyarakatnya, keinginan konstituennya. Keinginan konstituen juga harus masuk. Jadi caranya adalah bagaimana konstituen menyatakan pendapatnya kepada mereka dan bagaimana negara membuka akses kepada orang yang mau menyampaikan sesuatu. Dan yang terakhir adalah bagaimana pembentuk ini mau mengabsorb. Yang bahaya kan kalau kita didengarin tapi dicuekin ya. Kita mau ngapain habis itu disuruh pulang gitu. Tapi itu tadi dari obrolannya Mas Uceng kurang lebihnya berarti aspirasi masyarakat atau rakyat, suaranya rakyat itu tidak sama dan tidak terwakilkan oleh aspirasi wakilnya, wakil rakyatnya. Nah, kan idealnya kan berarti kan sama. Ya kan lu nyuruh gua untuk mewakilin lu. Yaudah gua aja. Tapi kalau dari Mas Uceng bilang kan, ya gua juga mesti didengerin ini. Apakah itu keluar dari ngelihat kondisi politik Indonesia sekarang yang tidak ideal atau emang selalu seperti itu hubungannya, relasinya? Ada buku teori yang menjelaskan soal teori representasi. How they represent, ya kan? Bagaimana mereka merepresentasikan. Jadi dulu awalnya demokrasi awal itu representasinya itu lebih bercorak kayak beli putus gitu. Gue pilih lo, ya sudah terserah lo mau ngapain. Kontrol publik biasanya minim. Lo mau salto di sana, lo mau ngapain, jalan aja. Itu barang kan. Negara disusun dianggap bahwa orang yang kita wakilkan itu adalah orang yang lebih tahu. Sehingga dia bisa ngapa-ngapain. Demokrasi bergeser, orang mulai makin dorong. Oh enggak dong, jangan beli putus. Harus lebih representatif. Lebih representatif itu adalah ada korelasinya. Jadi ya kita utus kalian, tapi ada korelasinya dong. Ya apa yang kita inginkan harusnya Anda suarakan. Apa yang kita mau harusnya Anda lakukan gitu. Demokrasi makin bergeser lagi, demandingnya makin tinggi, permintaannya makin tinggi. Oh jangan kayak gitu dong. Kewajibannya dua. Kita ngasih ke Anda lakukan. Dan kalau bisa, ya, Anda buka ruang sebesar-besarnya untuk kita bisa masuk ke situ. Istilahnya kalau Habermas bilang demokrasi yang lebih deliberatif. Jadi negara tugasnya itu buka ruang sebesar-besarnya untuk segala masukan masuk, segala ide masuk. Seiring demokrasi lagi, ada lagi yang bilang enggak, teori representasi itu harus bukan lagi sekedar kita beli putus mereka di sana, tapi kadang-kadang membentuk sebuah kebijakan, membentuk sebuah undang-undang, itu harusnya partnership. Kita bareng-bareng nih.
kita duduk di meja yang sama, kita sebagai pemilik negara, Anda sebagai pelaksana negara, kita ngobrol langsung. Makanya biasanya di negara-negara, beberapa negara itu sudah mulai membentuk model participatory budgeting. Nah, biasanya di budget tuh. Kalau kita mau bikin budget sebuah negara, itu lebih partisipatif. Di Jepang ada namanya sortir program. Di tingkat level lokal, itu ketika mereka mau bikin anggaran APBD, itu langsung dilibatkan publik. Publik langsung bilang, yang ini coret aja nih, ini udah ngapain dikasih lagi ke misalnya organisasi pemuda ini, nggak usah, buang aja nih, yang gitu-gitu. Jadi peranan representasi publik ke arah pembentuk kebijakan negara itu biasanya makin naik, gitu. Makin demokratis biasanya makin naik. Nah, problem di Indonesia memang nggak gitu kan, karena kesannya kita sekarang itu masih beli putus kan. Iya, pengennya enggak, tapi yang terjadi itu. Itu satu yang terjadi. Ya, tapi itu terjadi bukan karena kita percaya. Atau kebanyakan masyarakat Indonesia percaya, bukan. Tapi lebih kepada kebanyakan rakyat Indonesia nggak tahu relasinya harusnya seperti apa. Persis. Ya. Karena kalau didengerin dari yang Mas Uceng jelaskan, makin ke sini, makin gak efisien. Kesannya yang ketangkap ya. Makin banyak diskusi, makin banyak dialog, makin banyak pertemuan, makin susah. Sehingga balik lagi ke pertanyaan awal, lah udah gue bikin sistem untuk menyederhanakan, kenapa jadi balik ke ribet gitu. Tapi emang harus seperti itu. Iya. Saya sih senang, saya sih setuju. Disitulah gitu. Intinya sebenarnya citizenship kan. Warga negara itu aktif. Karena nggak mungkin kontrol itu dengan pasif. Tidak mungkin kontrol itu kita harapkan hanya satu, ada oposisi di sana, lalu ngerjain. Nggak mungkin. Itu baru dari satu sisi teori representasi. Menarik nih bicara teori representasi. Ada lagi pembicaraan misalnya, bagaimana representasi itu adalah siapa yang bisa direpresentasikan. Misalnya kalau dalam pembentukan undang-undang. Kalau kita baca undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sekarang, yang boleh ikut bentuk bikin undang-undang itu orang yang berkaitan langsung dengan undang-undang itu. Jadi dia terdampak langsung. Misalnya kalau undang-undang tanah gitu misalnya. Tanah, ya orang yang berkecimpung di wilayah tanah saja gitu. Padahal benarkah seperti itu? Satu pertanyaannya itu, seberapa jauh sebenarnya wilayah tanah dilibatkan? Masyarakat adat seberapa jauh mereka didengarkan gitu. Nah, belum lagi kalau kita bicara lebih lanjut. Ini masih teori ranahnya ya? Ada pertanyaan yang lebih lanjut lagi, bilang, kalaupun ngajak itu maka segmentasi mana? Karena kan ada segmentasi masyarakat yang sulit mengakses ke negara, harus kita akui. Ada istilah dalam teori sosial itu, filsafat sosial, homo sacer. Orang, saya pakai istilah itu ya, homo sacer itu adalah orang yang dia tetap warga negara, tapi dia udah kehilangan semua fungsi-fungsinya, kayak dicabut oleh negara, dia nggak ngapa-ngapain. Ada atau tiadanya dia nggak penting bagi negara. Dan itu banyak dalam negara-negara yang tidak demokratis, itu banyak sekali tercipta. Orang, misalnya mbok-mbok di pasar, misalnya tukang becak di jalan. Mana ada pernah anggota DPR mau datang ke mereka nanya, misalnya, kalau bicara soal mengubah undang-undang soal ekonomi. Mengubah undang-undang soal tenaga, kan nggak ada. Walaupun sebenarnya akan terdampak. Terdampak sebenarnya. Sebenarnya. Tapi kan mereka adalah lapisan yang nyaris sudah nggak pernah dianggap. Lapisan yang nyaris sudah nggak pernah dicolek gitu. Dalam prinsip ada Gayatri Spivak, ada yang nulis bagus banget. Can subaltern speak? Subaltern speak. Bisa nggak kalau subaltern itu dalam istilah postkolonial, teori postkolonial itu, subaltern itu kaum yang terpinggirkan tuh. Can they speak gitu? Bisakah mereka bicara? Kan mereka nggak pernah bisa bicara. Baik karena aksesnya. Atau can they or should they? Seharusnya mereka bicara. Tapi kan mereka nggak pernah diajak bicara. Bukan tidak sekedar
Mereka tidak punya ruang untuk berbicara, satu sisi. Lain sisi, mereka tidak pernah diajak bicara. Karena mungkin nggak punya kemampuan. Nggak punya kemampuan. Untuk, maksudnya kapasitasnya, anggota DPR nanya soal perekonomian sama saya yang nelayan, apakah jadinya kayak dua-duanya belang-blong gitu? At least tidak usah ditanyain soal apa yang dia mau. At least ditanyain soal bagaimana sebenarnya apa yang, atau diperhitungkan apa dampaknya buat mereka. Diceritakan pada mereka. Disampaikan pada mereka. Kan begini nih. Banyak segmen dalam masyarakat itu yang nyaris tidak pernah terlibat dalam pembentukan, bukan sekedar undang-undang deh misalnya. Ada satu buku bagus menjelaskan risetnya, dia termasuk riset soal Indonesia. Kalau nggak salah editornya itu Ole Ternquist, seorang ahli politik. Dia bilang bahwa pembentukan kebijakan di negara-negara termasuk Indonesia misalnya, seringkali dibajak oleh dua orang. Dibajak oleh anggota DPR sok tahu. Merasa dia, karena gue udah wakil nih, gue tahu apa keinginan publik di daerah yang gue wakili. Gue misalnya dari Tasik deh, gue tahu semua orang Tasik maunya apa, biar aja gue yang ngomong. Dibajak sama itu, atau dibajak dengan para ahli yang merasa, para ahli justru merasa paling tahu. Seperti Mas Uceng. Iya, kadang-kadang benar. Kan kadang-kadang kita merasa paling tahu apa yang diinginkan publik. Emang bisa tahu langsung apa yang diinginkan Mbok di pasar? Kan belum tentu juga. Iya. Belum lagi kita ngomongin tiap Mbok juga maunya beda. Jangan-jangan. Tapi kan begini, tugas negara kalau kita baca di undang-undang itu kan sekurang-kurangnya 3. Sekurang-kurangnya 3 itu dalam artian begini, dia dengarkan, dia pertimbangkan, lalu dia jelaskan. Itu putusan MK kemarin. Right to be heard, explain, dan dengarkan, lalu kemudian dijelaskan, consider, pertimbangkan, dan explain. Artinya sederhananya, kalau kita mau sederhanakan, oke, lu dengarin dong orang, anggota DPR, pembentuk kebijakan itu dengarin. Setelah dengarin, pertimbangkan apa yang mereka masukkan, lalu jelaskan ke mereka kan. Jelaskan itu dalam artian begini, sorry bos, kayaknya masukan lu nggak masuk dalam hitungan ekonomi kita misalnya gitu-gitu. Atau mengatakan, oh iya ya, masukan lu kayaknya cocok nih sama kita. Nah, yang begini-begini ini kan standar yang ketinggian kalau kita ngomong. Baru mau ngomong Mas, aduh saya langsung stres sendiri memikirkan kemampuan anggota DPR yang harusnya melakukan itu. Sekarang aja kita bisa ngelihat ada banyak sekali wakil-wakil kita yang nggak punya kemampuan itu, nggak punya kesediaan untuk itu. Bahkan ketika misalnya saya mengkritik seorang anggota DPR tuh merespon baliknya itu juga tidak dengan bijak gitu, tidak dengan kesadaran bahwa gue tuh mitranya lu sebenarnya. Banyak kan yang somasi, saya nggak usah jauh-jauh ya. Kemarin ada satu anggota DPR, Ferel Bramasta namanya. Oh iya. Iya, dia joget-joget gitu kan. Diserang sama masyarakat, tiba-tiba di DM, hapus kalau enggak saya somasi. Itu kan tidak menggambarkan relasi yang benar antara anggota DPR dengan masyarakatnya. Saya pengen balik lagi ke ngomongin isu keterwakilan. Kan kita kan, Indonesia kan udah di-setup. Pertama-tama saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata demokrasi geser terus ya. Mengikuti kan bagaimana situasi demokrasi itu dijalankan. Yang tadinya berputus, karena mungkin percaya, atau mungkin secara kapasitas gue mampu, ini dulu ya kita ngomongin zaman dulunya gitu misalnya. Secara kapasitas gue mampu, gue tahu lo mampu, udahlah aman. Makin kesini, guenya makin merasa lu punya kepentingan, gue juga nggak ngerasa diwakilin, geser terus. Termasuk juga Indonesianya sendiri, si negara Republik Indonesia ini sendiri juga kan berubah-berubah terus. Pasca reformasi ada aturan-aturan baru, MK didiriin, tadinya nggak ada, terus ada lembaga-lembaga yang berubah. Sehingga bisa dibayangkan, tadinya kita sesuai nih pakai cara seperti ini dalam menjalankan tata negara, lama-lama nggak ngerasa sesuai dan berubah terus. Saya ngomong gini tuh karena pengen mengerucutkan obrolan di DPR, DPRD, dan DPD. Yang sejauh ini dipilih langsung oleh masyarakat.
Tapi dari pemahaman saya, masyarakat juga nggak tahu DPR, DPRD, DPD itu apa perannya. Kemudian ya setelah gue pilih gue bisa ngapain, alasan gue milih juga nggak jelas. Jangankan orang, saya aja Mas Uceng, sampai sekarang tuh mempertanyakan DPD. Yang dulunya USDA namanya kan, USDA Utusan Daerah. Karena, dan ini tolong dikoreksi ya, kalau DPR, DPRD kan dia bikin undang-undang kan, bikin aturan, bermitra sama eksekutifnya gitu. Yang satu ngantor di daerah, yang satu ngantor di pusat. Karena bikin undang-undang bareng sama pemerintah pusat. Terus ngurusin anggaran juga, terus melakukan pengawasan. Nah si DPD ini dipilih sama kita dari daerah, kan ceritanya dia wakil daerah kan, wakil daerah ditaruh di Senayan. Tapi bikin undang-undang nggak bisa, cuma bisa ngusulin, bikin anggaran juga nggak dilibatin, kerjanya cuma mengawasi dan mengusulkan, sehingga terasa aja selintas kayak bom-bom biaya nih, ngapain ada DPD gitu. Saya salahkah mempertanyakan peran DPD? Apalagi mereka justru harus independen. Ya kan banyak yang nggak tahu nih bahwa DPD itu justru harus independen, walaupun banyak orang habis dari partai udah nggak punya capek, masuk ke nggak sini. terpilih lagi. Iya, tapi ujung-ujungnya ya karena afiliasinya dulu sama partai tertentu, pro-nya ke sana juga. Tapi kan sebenarnya menarik ya. Saya juga nggak ngerti waktu zaman masih kecil dan nggak belajar ilmunya. Waktu zaman USDA tuh tugasnya apa gitu. Dulu kan ada utusan daerah, terus utusan golongan ya. Utusan golongan dan segala macam. Saya tuh nggak ngerti. Dengan perubahan yang terjadi per hari ini, DPD itu sebenarnya signifikan nggak sih? Oke. DPD begini nih. 99 sampai 2022 DPD dihadirkan itu karena banyak alasan. Jadi bukan single alasan. Satu tentu saja yang tadi dibicarakan oleh Mas Panji. Dia mengisi kekosongan utusan daerah. Dulu ada namanya utusan daerah. Dibuat untuk mengisi legislatif. Maksud baiknya adalah daerah bisa langsung ngomong. Gitu ya. Walaupun praktiknya yang diangkat kan elit-elit lokal gitu. Utusan daerah itu biasanya elit-elit lokal kan yang diangkat. Yang kedua, 99 sampai 2002 kita mengalami masa disintegrasi. Banyak daerah di Indonesia mau merdeka loh waktu itu. Daerah saya di Sulawesi Selatan ada sebuah daerah mau bikin Republik Sulawesi Barat waktu itu. Ini banyak sekali daerah yang proposalnya sudah keluar, mereka mau pecah gitu. DPD itu adalah salah satu cara waktu itu yang ditempuh oleh para politisi kita untuk menutup peluang itu. Oh udahlah, pokoknya kita akan buka keran daerah sebesar-besarnya. Itulah utusan daerah. Jadi ada banyak fungsi sebenarnya tidak tunggal. Nah, ketika Undang-Undang Dasar dibentuk pertama kali, maksudnya adalah itu. Selain juga bikin 2 kamar ya. Kenapa negara-negara kalau kita baca, kenapa negara-negara ada yang hijrah dari 1 kamar DPR-nya. 1 kamar itu kan artinya cuma 1 DPR-nya menjadi 2. House dan Senat misalnya kalau di Amerika. House of Commons dan House of Lords misalnya kalau di Inggris. Kenapa biasanya geser? Salah satu tujuan teorinya adalah supaya kamar pertama ini diawasi oleh kamar kedua. Supaya kamar pertama ini jangan terlalu korup nih. Karena riset di berbagai belahan negara yang paling korup itu kan selalu 11-12 lah istilah anak muda sekarang. Ya partai politik, parlemen, itu kan bolak-balik tuh di banyak negara. Di Amerika Serikat siapa yang mengawasi siapa berarti? House of apa yang mengawasi? Kalau di dalam sistem Amerika Senat. Senat itu. Makanya ada riset dilakukan oleh Stephen Sherlock kalau tidak salah ya. Ya Stephen Sherlock. Dia bahas bagaimana kamar pertama dan kamar kedua di begitu banyak negara itu biasanya kamar kedua itu malah dibuat lebih kuat. Senat. DPD-nya itu biasanya lebih kuat. Nah, di Indonesia awalnya cita-citanya begitu. Tapi karena proses tawar-menawar politik, pertarungan politik, DPR nggak sepenuhnya legowo kan. Untuk ngelepas bikin satu lembaga baru, tiba-tiba bisa ngawasi dia, dikasihin banyak kewenangan, akhirnya
geser tuh posisi partai-partai. Kalau baca risalah pembuat undang-undang dasar nanti lihat tuh, partai ini geser ya. Awalnya ngomongnya DPD harusnya gini, geser. Akhirnya DPD berubah menjadi DPD seperti sekarang. Yang kewenangannya cuma 3. Iya, kewenangannya cuma 3. Legislasi ya terbatas, dia bisa ngusulin. Dia ikut membahas. Nah, ikut membahas ini kasihan banget. Kenapa tuh? Kalau ikut membahas itu kira-kira ya dia ikut di tahap 1 saja. Tahap 1 itu dia kasih daftar inventaris masalah gitu. Tapi kalau tahap kedua menuju pembahasan, menuju ke persetujuan, dia udah nggak dipakai. Loh enggak, ini tahapan persetujuan bos, ente cuma pembahasan, ente keluar gitu. Nggak dipakai ya. Lebih konyol lagi pengawasan. Dia punya hak kewenangan pengawasan. Tapi dia jadi kayak asistennya DPR. Iya. Jadi dia ngawasi, hasil pengawasannya diserahkan kepada DPR untuk DPR tindak lanjuti. Iya. Nah, itu pengerdilan dari yang idealnya awalnya kuat dikerdilkan menjadi pasal 22D saja. Di Undang-Undang MD3 ini dikecilin lagi nih. Dikecilin lagi. Membahasnya hanya sampai tingkat 1. Kalau dia terlibat dalam apa, hanya terlibat di awal, habis itu disuruh pulang. Makin kecil lagi nih. Jadi kalau awalnya gajah berubah jadi kerbau, di level 3 ini jadi kambing misalnya gitu. Belum lagi memang praktik anggota DPD-nya sendiri yang kadang-kadang mengerdilkan. Datang, nggak tahu ngapa-ngapain, pulang ke daerahnya, nyaris tidak banyak suara. Itu yang saya selalu, ketika saya ngomong di depan DPD, saya selalu bilang, kalian ngomong dong, bersuara dong. Karena salah satu cita-cita melahirkan Anda itu adalah bukan sebagai sekedar lembaga, tapi menjadi counterpartnya DPR. Kan? Termasuk ikut ngawasin DPR sebenarnya. Alasan mereka dilemahkan karena mereka tidak punya, kalau DPR kan dia punya partai ya sebagai instrumen untuk pasang badan, dan DPD itu independen gitu. Dia nggak punya siapapun di belakangnya dia, sehingga adu-adu kepentingannya kalah. Itu yang terjadi. Kalau saya political game, dugaan saya kalau baca risalah ya, political game. DPR partai-partai nggak merasa, wah ini bahaya nih. Kita dulu dengan kewenangan bunch of kewenangan yang gede banget, tiba-tiba harus dibagi sebagian besar, kan nggak legowo kan, nggak rela gitu. Padahal di risetnya Stephen Sherlock itu dia bilang begini, Indonesian DPD it's quite unique, it's a kind odd combination between high legitimacy and very low authority. High legitimacy. Saya mau sederhanakan ya bahasanya Stephen Sherlock itu ya. Kombinasi aneh antara legitimasi yang sangat kuat dengan otoritas yang sangat lemah. Untuk menyederhanakan begini, how to become member of DPD? Bagaimana menjadi seorang anggota DPD? Kita contoh Komeng. Komeng terpilih dengan jumlah suara sekitar 5-6 juta. 5-6 juta. Jangan pikir 5-6 juta itu. Kita konversi ke harga kursinya anggota DPR deh. Anggota DPR rata-rata terpilih barangkali 200.000, 300.000. Ada yang dapat 400.000 udah jempolan itu. Udah keren tuh yang bisa dapat 400.000 tuh. Ya. Artinya satu orang Komeng itu setara dengan 15 sampai 20-an anggota DPR. Komeng itu bisa bikin fraksi sendiri, coba bayangkan. Kalau dia mau bikin fraksi sendiri di DPR dengan jumlah suara segitu. Itu yang disebut Stephen Sherlock, legitimasinya tinggi sekali, tapi kewenangannya nggak ada. Lemah sekali. Artinya memang, kalau saya nih tanya, ke depan kalau memang ada amandemen undang-undang dasar, DPD-nya harus dinaikin, dikuatin. Di DPD juga nggak ada pemain yang kuat untuk mengangkat argumen ini. Misalnya Komeng bukan Komeng. Misalnya Komeng adalah murni politisi, memahami dengan apa yang dia punya, dia bisa ngegas kan? Dia 15 sampai 25 anggota DPR loh di belakang dia. Dia bisa bikin fraksi sendiri. Iya. Mengingat bahwa, maaf dipotong sedikit, mengingat bahwa pada ujungnya apapun yang dibahas di dalam DPR, tentu antara kemauan mereka
tapi mau nggak mau mengakomodir keriuhan masyarakat kan. Kan kita sering untuk kontes kita sering tahu bahwa kadang anggota DPR supaya apa yang dia inginkan bisa jadi masuk pembahasan dan bisa masuk prolegnas, kan anggota DPR punya kepentingan masing-masing. Kadang-kadang dia mesti bikin isu, dia mesti ngeramein sesuatu. Nah bayangin kalau ujung-ujungnya anggota DPR tuh butuh untuk ngeramein sesuatu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebenarnya kan kalau Komeng adalah politisi murni, dia bisa ngeramein sesuatu untuk dapat apa yang dia inginkan. Orang secara legitimasi tinggi dibandingin yang lain. Cuman pemain-pemain yang punya kapasitas seperti itu nggak ada. Nah, satu itu kapasitas. Yang kedua saya kira ini imajinasi kelembagaan lemah. Saya kemarin terakhir ngisi di DPD ketika ketua DPD yang baru dilantik. Saya bilang imajinasinya yang dinaikin, bos. Saya kasih contoh sederhana begini. Bagaimana mengukur apa yang diinginkan publik? Tolong DPD dengan duit yang gede, anggaran mereka kan triliunan tuh, bos gede kan. Dengan duit segede itu, coba pikirkan cara-cara baru untuk mendapatkan what public wants gitu, apa yang diinginkan oleh publik. Saya sederhana misalnya begini, bikin deh survei. Coba bayangkan Mas Panji, untuk tahu siapa presiden, dengan survei sekitar 1.200 sampel, 1.500 sampel, udah ketahuan kok. Dan precise, paling geser-gesernya berapa persen, 1% paling gede. Kenapa dengan tidak pola yang sama? Ya, DPD mencoba untuk cari tahu publik, apa yang diinginkan publik dengan cara itu. Bikin survei. Big data, jangan cuma Om Luhut aja yang ngomongin kan. Big data kan bisa tuh. Big data dimainkan untuk tahu apa yang diinginkan publik, untuk tahu kecenderungan publik gitu. Coba dimainin. Kalau itu dilakukan, saya kira DPD bisa bergagah di hadapan DPR. Jadi kalau DPR mau bikin undang-undang macam-macam, dia bisa bilang berdasarkan survei kami tanggal segini sampai tanggal segini, usul Anda itu nggak masuk di akal karena 70% rakyat Indonesia nolak gitu. Kan itu gagah, itu yang menaikkan bergen dia di hadapan, bukan sekedar di hadapan politik, tapi juga di hadapan publik kan. Nah, tapi ketika imajinasi itu tidak ada, yang ada business as usual, lihat undang-undang dasar, kita cuma punya kewenangan ini, kita lakukan aja. Akhirnya orang berani bilang bahwa DPD itu, kalau pepatah Arab bilang begini, wujudihi keadamihi. Ada atau tidak adanya itu nggak matter gitu. Mau ada atau tiada nggak penting. Kayaknya asumsinya saya nggak ada insentif yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi kayak ini kan apa maksudnya insentif? Buat gua apa kalau gua berjuang lebih dari yang selama ini gua lakuin gitu. Karena nggak ada yang nyuruh gua orang independen. Yang nyuruh gua untuk melakukan itu nggak ada. Persis. Buat gua menjadi pejabat tidak cukup. Dan ini nyangkut ke pertanyaan berikutnya. Sejauh yang Mas Uceng tahu, orang yang jadi DPD ini orang-orang kayak apa? Karena mungkin menjelaskan, misalnya orang-orang yang nggak kepilih, nggak keluar dari partai, nggak kepake sama partai, nggak masuk DPR, nggak masuk DPRD lagi udah berapa kali nyoba, ya udahlah gue masuk DPD aja. Yang berarti mereka tuh izin jangan sampai tersinggung, tapi isinya mereka adalah orang yang udah selesai gitu, kayak remah-remah yang nggak kepake sama mesin politik yang besar. Buat mereka jadi anggota DPD masih syukur gitu, nggak usah aneh-aneh gitu. Nah, DPD itu kan diadakan memang untuk tujuan mengangkat suara daerah. Jadi dia tidak, dulu kan ada namanya utusan daerah, utusan golongan. Utusan golongan itu lebih pada ya golongan-golongan keagamaan, golongan mahasiswa, golongan anak muda, golongan-golongan tertentu tuh. Nah, itu yang barangkali terlalu ketinggian ketika mau dikonversi. Ada utusan daerah, utusan golongan, tiba-tiba mau ditaruh ke DPD. Padahal DPD ini menggunakan murni kontestasi elektoral kan. Mau seberapa cerdas seorang pemuda, dia tidak akan ditarik. Dia tidak akan diarahkan ke arah DPD sepanjang orang tidak mendukungnya kan selalu begitu tuh. Dan itu yang membuat DPD akhirnya terjebak sebenarnya seringkali dengan ya nuansa cara berpikir elektoral biasa. Ya siapa yang banyak suaranya terpilih, dan kebanyakan memang yang bisa terpilih itu kan dua. Kalau bukan orang terkenal yang sudah punya
rekaman di benak publik atau kemudian dia sudah punya bekal di publik. Yang kedua adalah pengusaha kan. Karena dia punya modalnya. Karena dia punya modal. Nggak punya rekaman di benak masyarakat, tapi dia tidak punya modal penting, untuk tapi dia punya modal untuk kan akhirnya gejala elektoral begini yang terjadi kan. Walaupun tidak semua, saya tidak mengatakan semuanya. Ada 1-2 saja kejadian di mana ada tukang cetak dulu pernah menang DPD di Jakarta gitu kan, tidak menghilangkan itu. Tapi maksud saya adalah karena jebakan seperti ini, akhirnya seringkali kualitasnya menjadi lemah. Nah, kalau di titik ini menurut saya itulah pentingnya pimpinan DPD. Pimpinan DPD itu dipilih dengan orkestrasi ini kan. Kan kalau ini adalah dalam tanda kutip kuda pacuan yang banyak, kualitasnya sama, maka pelecutnya yang harus lincah kan untuk ngatur lecut sana lecut sini. Nah, sepanjang DPD ada, kayaknya kualitas itu masih lemah. Kualitas kepemimpinan. Karena sebenarnya kualitas, saya selalu mengatakan, kualitas pimpinan DPD itu harusnya kayak Raja Midas gitu. Apapun yang dia sentuh jadi emas gitu. Kan gitu tuh. Nah, kualitas ini yang seringkali. Dan menurut saya ada juga penyebabnya kenapa kualitasnya bermasalah. Kenapa? Ya karena perebutan ketua kan. Jadi diatur seakan-akan perebutan ketua. Coba searching aja Google sekarang. Dalam 2-3 seleksi ketua DPD belakangan itu pasti gontok-gontokan, berantem tuh. Coba aja lihat aja. Selalu begitu tuh. Jadi jebakan. Jadi gini. Yang menang biasanya karena apa pada akhirnya? Ya pada akhirnya lebih mampu menguasai sebagian yang lain. Kata menguasai ini bisa diterjemahkan jamak ya. Menguasai bisa secara kapasitas, bisa secara isitas, bisa secara ada banyak tuh ya menguasai. Dan itu yang membuat dia memenangkan kursi DPD. Dia memenangkan pimpinan DPD. Dan akhirnya dia tidak menjalankan dengan imajinasi besar gitu loh. Dan ya pada akhirnya tidak ada pembicaraan bahwa kita menghasilkan negarawan. Tapi saya kira penyakit DPD juga sama penyakit di DPR. Nah, saya baru ngomong nih. Kita kan ngomongin kualitas pemain-pemainnya, kualitas DPR, DPRD, dan DPD. Waktu itu saya sempat diramein sama teman-teman artis. Tidak, maksudnya nggak diramein di depan umum, tapi dihubungin secara langsung. Karena waktu itu saya bikin video, kayak video terbuka untuk artis-artis yang mau nyalek gitu kurang lebihnya. Saya cuma nitip bahwa semoga Anda tahu Anda ini mau ngapain ya. Karena saya pribadi ketemu banyak teman entertainer yang pengen jadi anggota DPR itu nggak ada bayangan sama sekali akan apa yang bisa mereka lakukan di dalam. Ini kemudian ditebalkan dengan hasil obrolan Skakmat dengan Rahayu Saraswati Djoharukusumo. Yang intinya adalah sebenarnya tuh aneh apa yang terjadi sekarang. Anggota DPR datang ke masyarakat, saya atlet nih, saya peduli sama, saya pengen atlet-atlet punya uang pensiun, atlet nasional punya uang pensiun. Masyarakat bilang emang dia benar atlet, oke kepeduliannya masuk akal nih gitu. Gue pilih dia gitu. Misalnya dapat suaranya banyak ya, ini asumsinya nggak main cabut sama pimpinan partai dan diganti sama orang lain, terus dia masuk. Dia yang berpikir dia mungkin akan masuk komisi 10, rakyat yang mungkin berpikir dia akan masuk komisi 10, ternyata sama partai nggak ditaruh di 10, ditaruh di 2 gitu. Dia tuh nggak ngerti sama sekali, dia ngeblank sama dunia itu. Akhirnya jadi percuma kan apa yang dia omongin ke masyarakat dan percuma alasan kenapa orang milih dia. Atau dia benar masuk komisi 10, tapi apa yang dia cita-citakan itu bukan kepentingan partainya juga. Partainya di komisi 10 punya misi lain. Sehingga apa yang dia mau perjuangkan nggak bisa. Makanya waktu itu Sarah bilang, sebenarnya lu mesti ngeliat yang lu pilih ini, dia tuh punya kapasitas apa untuk punya influence atas partai. Karena kalau nggak punya kemampuan untuk influence atas partai, apa yang dia janjikan ke lu, besar kemungkinan nggak kejadian. Lalu keluarlah diskusi soal memilih anggota DPR, apa istilahnya proporsional tertutup. Dimana kita nggak milih langsung orangnya.
partainya nunjukin, nih gue ada 6 nih, campur-campur, ada artis 1, ada atlet 1, sisa politisi populer, lu nyoblos partai, nanti gue yang deploy. Pas saya dengar, saya mikir agak lebih mending sih, karena kayak yang tadi saya bilang, jatuh-jatuhnya percuma juga kalau misalkan alasan saya milih dia bukan nggak kejadian gitu. Nah, kan akarnya memang adalah kualitas si anggota DPR-nya. Dia nggak harus jadi ponakan presiden, nggak harus jadi ketua umum partai untuk bisa punya pengaruh. Bisa juga dia dipandang sama partainya, bisa juga apapun itu. Tapi salah nggak kebingungan saya atas ketidakmampuan saya memastikan orang yang saya pilih duduk di kursi dan memperjuangkan apa yang dia janjikan kepada saya gitu. Saya selalu begini, problem sosial politik di Indonesia itu penyebabnya nggak pernah tunggal. Dan obatnya juga nggak pernah tunggal. Jadi nggak mungkin tuh dengan tiba-tiba menggeser ke proporsional tertutup, lalu kemudian semuanya selesai, kayak ada panacea gitu, semua enggak, pasti gitu. Kita berangkat dari asumsi itu dulu. Satu, yang kedua adalah saya kira problemnya bukan hanya sekedar soal kualitas. Problemnya salah satunya memang di tingkat partai. Ini kita bicara baik-baik, Mas Panji. Mas Panji tahu nggak apa bedanya Gerindra, Golkar, Hanura? Ideologinya nggak ada. Bahkan kalau masukin PKS sekalipun. Kalau PKS mungkin lebih spesifik. Iya, tapi kalau dilihat dari kebijakan yang tercitra dari kepala daerah yang datang dari partai tersebut, ujung-ujungnya populis juga. Kalau di tingkat daerah ya. Tapi kalau kita bicara soal level partai sebagai sebuah partai yang terpusat nasional, maka nyaris tidak ada spektrum ideologi yang memadai. Betul. Semuanya pop. Semuanya sama. Bahkan saya ingat 2008 saya dengan beberapa orang itu diundang ke Singapura, kita ngobrol soal. Nah, salah satu pembicaraan soal ideologi partai kita itu kalau dibelah antara, taruhlah pembelahan yang ada sekarang, nasionalis dengan agamis. To be honest saja, mana ada partai nasionalis nggak ngaku agamis, mana ada partai agamis nggak ngaku nasionalis. Saya pernah jadiin materi saya, waktu itu Demokrat, sekarang udah nggak, tapi Demokrat waktu itu slogannya adalah nasionalis religius. Wah, jadi satu. Pop bener nih. Artinya memang pembelahan itu spektrum, kan gini, kenapa spektrum ideologi partai itu dibelah? Supaya ada perbedaan kan. Dan perbedaan itu membuat orang makin matang ketika membuat kebijakan. Karena ada perspektif satu dengan perspektif lain. Asal kata oposisi kan sebenarnya dari situ. Oposan kan sebenarnya dibeda-bedain gitu. Kalau belajar dari teorinya partai di negara-negara kayak Inggris pertama kali. Nah, maksud saya adalah partainya nggak punya spektrum ideologi. Pembelahan kita itu pembelahan yang nyaris tidak menyumbangkan apa-apa ke arah pembentukan kebijakan. Tapi itu kayak telur dan ayam ya. Mana dulu nih rakyatnya mau punya ideologi dulu, lalu partainya ngikutin itu, atau partainya gue punya ideologi, masyarakatnya pelan-pelan nggak bentuk ke sana. Karena kalau misalkan masyarakat rata-rata pengennya pop juga. Nah itu yang membuat kandidatnya kayak hemaprodit semua kan. Double semua kan. Iya, betul. Kandidatnya nggak tahu mau ngapain. Iya. Jualannya pun tidak ada yang jualan spesifik partai. Atau sekalian kalau mau disurvei anggota DPR yang terpilih sekarang, seberapa ngelotok dia paham ideologi partai, sejarah partai dan lain-lain sebagainya. Ya, anggota DPR dari yang paling dianggap paling punya identitas partai jelas itu PDI deh. Coba tanyain anggota PDI seberapa paham dia soal ajaran marhaenismenya Soekarno. Karena itu yang menciptakan pragmatisme di tingkat ideologi partai yang minim, itu membuat orang yang merangsek ke sana pun mostly adalah pragmatis. Jadi karena itu terjadi, akhirnya nyaris tidak menyumbangkan apa-apa ke bawah, Mas.
Baik dalam bentuk kebijakan juga enggak. Baik dalam bentuk relasi juga enggak. Nah, itu saya mengatakan bahwa ada kualitas anggota DPR-nya, ya. Tapi honest, tugasnya anggota parlemen itu kan parley. Parley. Parley itu ngomong. Iya. Makanya kan disebut parlemen. Asal katanya parley kan. Jadi dulu parley itu tugasnya ngomong. Dia ngomong aja. Nggak harus dia punya sarjana S1, S2, S3 mentereng. Nggak harus profesor walaupun profesornya bayar atau nggak harus memang. Kan nggak harus gitu. Karena yang diharapkan dari dia adalah ngomong isu kebutuhan segala macam. Kebutuhan dan lain sebagainya. Problem kita di tingkat kualitas anggota DPR dan DPD menurut saya adalah mereka tidak dibantu dengan supporting system yang memadai. Ya, nggak mau perang nggak punya senjata. Ya betul. Makanya mereka datang ke meja sidang itu ngalorin A, I, U, E, O nggak jelas. Ya. Sederhananya begini, dia nggak punya supporting system. Misalnya satu anggota DPD itu ditemani misalnya dengan berapa puluh supporting system. Staff, tapi bukan staff adik, ponakan, keluarga, kan bukan gitu. Staff yang betul-betul staff. Ada ahli risetnya, ada ahli statistiknya, gitu, ngasih data. Supaya dia betul-betul jadi yang dikuatkan itu bukan personal anggota DPR, tapi fungsi office-nya, fungsionalnya yang harus dikuatkan. Ini kalau kita tarik tema ya, kayaknya ini akan bagaimana politik di Indonesia berjalan, ini akan selalu tarik-tarikan dengan bagaimana kondisi rakyatnya saat ini dan bagaimana kapasitas pelaku politiknya saat ini. Jadi tarik-tarikan mulu nih. Dan bukan khas Indonesia ya. Negara lain juga terjadi. Oh iya, itu juga terjadi. Ini berkaitan juga dengan kapasitas rakyat dalam memilih pemimpin mereka. Saya mau geser ke topik yang mungkin rada lompat, tapi sebenarnya masih di ranah yang sama, masih ngomongin soal kondisi rakyatnya saat ini. Kita mau ngomongin soal presidential threshold yang sekarang jadi 0, diputuskan dari MK. Kemarin ada yang ngegugat dari mana gitu ya, dan diiyakan. Yang berarti, sepenangkapan saya ya, ini tadinya tuh kan diperjuangkan sama banyak orang, karena kalau presidential thresholdnya kayak kemarin 33 permohonan. 33 permohonan. Baru akhirnya nembus juga ya. Nembus. Karena kalau nggak diturunin, jadi kayak nggak punya nama baru, nama segar, pilihan lain dari yang sekarang terjadi. Jadi saya tahu pembicaranya udah ada dari kapan tahu gitu. Diturunin jadi 0 agak kaget juga, karena ekstrim banget, walaupun emang udah di 33 kali itu tadi. Ini berarti kan siapapun bisa maju, kurang lebihnya. Siapapun dalam konteks, walaupun dia datang dari partai yang mungkin nggak punya kursi banyak di DPR, bahkan bukan pemain kuatnya lah gitu, tapi dia bisa gitu. Mengingat kondisi masyarakat, saya tuh jadi khawatir dengan ini. Karena kan pemahamannya hukum dan aturan tuh didesain untuk memastikan permainan tuh benar, baik, aman. Setiap kali ada pelonggaran kan jatuhnya kan khawatir gitu. Mas Uceng sendiri ngelihat ini tuh seperti apa? Soal presidential threshold turun jadi segini. Saya jelasin dulu soal presidential threshold sedikit ya. Yeah. Presidensial threshold itu sebenarnya ambang batas keterpilihan presiden, bukan ambang batas pencalonan presiden. Makanya Indonesia yang aneh sendiri tuh. Ambang batas keterpilihan presiden. Ya. Iya. Presiden terpilih jika memperoleh suara. Nah, itu namanya presidential threshold tuh. Di Indonesia suara langsung. Iya, di Indonesia itu digeser tiba-tiba. Makanya Indonesia sendirian tuh, nggak ada negara lain. Presidensial threshold kayak kita. Indonesia itu adalah ambang batas pencalonan. Dia harus mendapatkan dukungan berapa persen suara oleh DPR baru bisa mencalonkan. Kenapa tuh kita aneh sendiri? Pada masa kapan? Nah, saya ceritain ya. Jadi dulu awalnya kasak kusuk tuh, mulai saling intip. Dulu nih tahun 2004. 2004. Akhirnya diterapkan pertama kali dengan
ya 3%, 4%. Anu lah, transisi lah. Dianggap sudah lah kita pakai gini untuk sekedar. 2009, tiba-tiba dua partai dorong naikin jadi 20%. Partai itu adalah? PDI, Golkar. Kenapa mereka dorong 20%? Mereka mau halangin SBY untuk re-elected. SBY berangkat dari partai kecil kan, Demokrat. Yeah. SBY itu kan naik didukung sama partai kecil-kecil tuh. Yeah. PKPI, kan, yang punyanya Sutioso kalau nggak salah, Bang Yos gitu, naik gitu. Mereka mulai kasak-kusuk. Mereka bilang SBY, karena kalau ini barang re-elected, kemungkinan re-elected. Ya kan? Karena sudah presiden, orang kalau sudah presiden 5 periode kan gampang, besar kemungkinan terpilih lagi gitu. 1 periode gampang terpilih lagi, 5 tahun terpilih. Nah mereka dorong tuh 20%. Ternyata senjata makan tuan kan? Karena satu-satunya partai yang dapat 20% malah Demokrat pada tahun itu. Mereka nggak benar tuh. Akhirnya saling tarik menarik lagi mempertahankan 20% itu. Sampai kemudian 2014 dipertahankan 20% karena mau mengusung orang-orang tertentu. Dan itu sebabnya semenjak 2014 kita dapatkan itu lagi kan. 2014 sama 2019 gitu. Dua kali putaran yang sama gitu. Kasarnya nggak ada SBY baru. Nggak ada SBY baru. Betul. Kan? 2024 baru kemudian konstelasi berbeda. Saya tanya ke Mas Panji, sederhana nih. Menurut Mas Panji, sebodoh itukah MK merasa bahwa presidensial threshold ini bermasalah atau tidak? Sehingga menunggu 33 kali permohonan baru dia bikin jadi enggak. Ya, ada kepentingan yang berubah. Ini soal politik, ini kepentingan yang berubah, itu exactly. Itu jawaban yang sederhana. Oh, berarti peta politik sudah berbeda. Ya. Ada orang yang kemungkinan besar datang dari partai yang tidak punya kursi banyak. Atau terbalik. Coba bayangkan kalau dengan begitu ada gejala borong partai. Partai-partai kecil nih semuanya punya hak, gue borong. Makanya di SBY waktu itu. Makanya di putusan MK itu ditulis, di putusan MK yang terakhir 2024 kemarin. Anggota DPR tolong bikin, pembentuk undang-undang ya maksudnya, tolong bikin kebijakan supaya menghilangkan kemungkinan gejala borong partai. Tapi cuma bisa minta. Iya, MK kan nggak bisa ngatur, memang cuma minta gitu. Tapi lucu ya, berarti MK kayak mau mengakomodir, tapi MK juga hati-hati ya, jangan gitu. Persis. Nah itu yang saya bilang tadi, jadi MK itu kayak, ya itu yang saya nge-tweet waktu itu. Saya bilang ya MK kelihatannya mulai siuman, walaupun siumannya telat banget gitu. Siumannya butuh 33 kali kan. Siuman udah lama banget itu baru siuman gitu. Nah maksud saya adalah gini, aturan presidensial threshold ini akan menjadi menarik. Karena memang tidak sesederhana itu juga. Begini Bang Manji, kan ada yang namanya parliamentary threshold. Parliamentary threshold itu ambang batas orang bisa kirim kandidatnya di DPR. 4%. Betul. Di bawah itu kalau nggak dapat suara 4%, bisa ada orang naruh di DPR. kursi. Ya. Makanya sekarang ada berapa partai, maaf, di DPR? Sekarang berapa ya? 9. 9 ya? 9 sampai yang tapi yang sekarang ini naik kayaknya. Yang sekarang ini 9 atau 10 gitu. Pokoknya sekitar segitu ya. Nah, ada satu putusan MK sebelumnya. Juga membatalkan parliamentary threshold. Jadi MK bilang begini, tapi alasan MK batalin parliamentary threshold itu agak berbeda dengan alasan membatalkan presidential threshold. Dia batalkan parliamentary threshold dengan bilang begini. Hitungan angka 4% yang ada dalam undang-undang itu tidak jelas asal muasalnya. Tidak jelas hitungannya, tidak jelas klausulanya, tidak jelas konsepnya, tiba-tiba keluar angka 4. Maka MK batalkan. Jadi kalau dari situ kita seakan-akan membayangkan, oh berarti MK bilang anggota DPR kalau mau pasang parliamentary threshold, karena parliamentary threshold itu memang menarik ya, bisa memperkecil jumlah partai yang ada di Senayan kan. Betul.
Kalau mau pasang angka itu, tolong bikin klausula rasional untuk mengatakan kenapa harus sejumlah berapa persen. Nah, apa menariknya? Misalnya nih, tiba-tiba anggota DPR bikin kalkulasi canggih, aneh, komparasi, lalu keluar misalnya angka 5%. Artinya dia sudah memenuhi kebutuhan Mahkamah Konstitusi kan? Untuk bikin angka 5% berdasarkan asal-usul angkanya jelas. Iya, sudah jelas asbabun nuzul, asbabul wurudnya lah, kira-kira gitu ya. Tapi itu berarti mungkin bisa berimplikasi pada presidensial threshold. Kenapa? Nggak mungkin juga dong partai yang bisa ngusung presiden, tapi dia nggak ada di parlemen. Wow. Iya kan? Iya. Kan bahaya juga kalau misalnya dia ngusung presiden, tapi kemudian dia nggak lolos 5%. Dibuang dia dari DPR. Presidennya dia sendirian kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Bukannya itu jadi lebih counterpart yang ideal ya? Soal, jadi nggak terjadi tuh presiden sama DPR udah satu rombongan. Ada, nah ini harus belajar sistem presidensial. Ini satu semester soalnya. Ya, maaf ya Mas, Mas juga belum jalan itu dari tadi tuh. Saya belum jalan ya? Iya. Oke. Itu saya mau mulai main rada gila nih, kita main panjang juga. Ada namanya sistem presidensial. Sistem presidensial itu bekerja, ya, dukungan parlemen itu harus kayak mirip lagu dangdut. Tidak boleh terlalu lemah, tidak boleh terlalu kuat. Emang lagu dangdut gitu? Yang sedang-sedang aja. Kira-kira gitu ya. Oh, yang sedang-sedang aja gitu. Oke. Jadi dia nggak boleh terlalu lemah. Karena kalau dia terlalu lemah, presiden gampang banget dijatuhkan. Iya. Itu sudah terjadi dalam kasus Indonesia. Betul. Misalnya di zaman Gus Dur. Dengan angka dukungan cuma 7%, dengan jentikan jari, permainan poros tengah yang ngangkat dia sekaligus yang menjatuhkan dia kan dalam kasus Gus Dur. Tapi presiden itu tidak boleh juga didukung terlalu besar. Iya. Karena kalau dukungan terlalu besar, godaan otoriternya menjadi tinggi. Karena apa-apa diiyain DPR kan. Iya. Itu yang terjadi dalam kasus kita gitu, dalam kasus Soeharto, kasus Jokowi, dalam kasus beberapa kasus, dalam kasus SBY dalam tanda baru kutip. ngomong, SBY juga gitu. Polisi gemuk banget. SBY itu 72%. Iya. Dia bikin sekretaris gabungan di tahun 2009 kan. 2009. Jokowi itu membentuk koalisi gede sampai tersisa 12% saja oposisinya. 12 sampai 17%. Namun saya adalah presidensil itu harus didukung dengan cara begitu. Dia nggak boleh terlalu lemah, karena presidennya menjadi presiden yang sangat lemah, weak presidensialism. Tapi kalau didukung terlalu kuat, dia jadi strong presidensialism. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak sekali teoritisi yang membahas itu ya secara teori panjang kalau jelasinnya. Itu sebabnya kenapa sistem presidensil itu harus dijaga dukungannya. Di dalam dalam skop yang dia tidak boleh terlalu lemah, tapi juga tidak boleh terlalu balik lagi ke ketidakhadiran partai pengusungnya di sini. Balik ke parliamentary threshold bisa menjadi fatal itu kan. Kalau presiden naik, dia tidak didukung oleh tidak didukung apa-apa. Nah, terus ini sekarang akan terjadi nih. Nah, kurang lebihnya ketemu di tengahnya gimana? Itu sebabnya putusan MK itu menarik sebenarnya. Putusan MK bilang jangan gejala borong partai ada ya, harus di MK juga bilang, tapi juga bikin kebijakan supaya jumlah capresnya jangan terlalu banyak ya. Supaya nggak semua partai kira-kira gitu. Iya. Nah, itu sebabnya dugaan saya jangan-jangan nih, walau alam nih DPR. Jangan-jangan DPR nanti akan mikirnya di tengah. Dia akan bikin dulu parliamentary threshold-nya, misalnya 5%, lalu dia akan bikin presidensial threshold-nya disamakan dengan parliamentary threshold. Jangan-jangan begitu tuh. Karena kan MK kan cuma memutuskan, tapi kan bagaimana jalan ke depan tergantung aturan yang dibuat. MK sudah bilang sendiri, kebijakan soal angka itu adalah open legal policy. Policy terbuka yang kata DPR. Walaupun ada satu hint lagi nih. Sorry panjang ya. Gak apa-apa. Enak nih. Masalahnya Mas Uceng juga mesti pergi ke sebuah tempat, jadi saya mesti ngukur ya. Parliamentary threshold itu jangan tinggi-tinggi amat.
Karena secara teori dia merusak yang namanya derajat keterwakilan. Karena kalau parliamentary threshold terlalu tinggi dipatok, maka suara yang dibuang, suara rakyat langsung yang dibuang akan banyak. Banyak banget. Ya. Itu namanya merusak derajat keterwakilan. Representativeness, teori representativeness-nya itu akan jadi hilang. Karena orang yang didukung sudah begitu banyak suara, dibuang suaranya demi mengejar itu. Makanya tidak sederhana tuh ngatur elektoral, kebijakan elektoral itu nggak sederhana, nggak sederhana banget gitu. Saya main dulu skak. Biar ada bunyi dikit, dari tadi nggak ada bunyi skak-skakan. Kita masih rada main gila. Oke. Mas Uceng. Oh, harusnya saya gini dulu ya. Mas Uceng, sebenarnya if it was up to me, saya ngobrol 3 jam sama Mas Uceng. Tapi Mas Uceng juga punya next time ya kita lanjut. Kegiatan lagi, dan saya juga masih punya tamu lagi. Saya mau resign, saya mau kalah aja ngaku. Tapi saya mau tutup dengan satu pertanyaan terakhir. Karena pertanyaan ini juga mungkin bisa panjang nih. Ya. Naik ke sini, kita sempat ngomongin, apakah bodoh, rakyat yang bodoh dan rakyat yang goblok itu adalah hak saya juga sebagai seorang rakyat. Karena dari tadi itu kita ngomongin banyak sekali tentang gimana aturan main politiknya. Kita juga ngomongin soal keterwakilan. Tadi aja terakhir kita ngomongin bahwa ada banyak suara, kalau misalnya parliamentary threshold ketinggian, ada banyak suara rakyat yang kebuang gitu. Terus kita mau nggak mau kan nggak bisa memungkiri fakta bahwa kondisi rakyatnya juga sekarang harus lebih baik. Tadi sempat ngobrol di bawah bahwa di bio saya utusan atasan Presiden Republik Indonesia, itu tuh bukan ngomongin saya, ngomongin rakyat gitu. Bahwa atasan Presiden Republik Indonesia itu dari yang levelnya profesor sampai levelnya nelayan, semuanya. Ada yang pinter, ada yang bodoh, semuanya atasan Presiden Republik Indonesia, karena kita yang ngasih mandat, kita yang ngasih kekuasaan. Sementara kita semua tahu rasanya punya bos goblok kan. Udah bosnya goblok, banyak lagi yang goblok. Itulah kenapa terus ada Mens Rea yang ceritanya diniatkan untuk pulang-pulang dari nonton Mens Rea tuh orang ada gambaran lebih jelas soal politik itu seperti apa. Karena ujung-ujungnya dia mengikut menentukan. Aneh banget kan, ikut menentukan arah tapi nggak tahu sama sekali gitu. Nah, sehingga orang banyak berdebat soal apakah one person one vote ini ideal, apakah benar orang yang miskin dan yang tidak berpendidikan punya nilai yang sama suara dengan orang yang lebih pintar gitu di tatanan demokrasinya Indonesia. Jadi kalau disimpulkan, apakah rakyat Indonesia ini siap untuk berdemokrasi, dan mungkin apa yang kita mesti perbaiki gitu? Kalau bilang demokrasi butuh kedewasaan, ya setuju. Kira-kira semua kita paham itu. Butuh pendidikan yang lebih bagus, pasti semuanya paham. Tapi harus dibedakan antara kegoblokan dengan penggoblokan, menurut saya. Goblok adalah satu hal. Maka kewajiban negara adalah mencerdaskan. Itu kegoblokan. Penggoblokan adalah ada semacam upaya dalam tanda kutip ya, mempertahankan kegoblokan itu, karena kegoblokan itu berguna. Berguna untuk apa? Berguna untuk dipakai sebagai kekuatan elektoral. Berguna dipakai untuk massa pendukung. Berguna dipakai untuk tidak kritis. Karena asumsinya orang goblok mudah dibahagiakan. Iya. Nah, itu sebabnya dalam kasus beberapa, saya termasuk orang yang percaya itu, terlepas perdebatan atau tidak. Dalam industri demokrasi belakangan, termasuk di Indonesia, seringkali penggoblokan itu menjadi penting. Karena harus dipertahankan nih. Penggoblokan itu harus mempertahankan orang goblok, mempertahankan orang miskin itu penting. Kenapa? Karena mereka berguna dalam industri kontestasi demokrasi. Nah, misalnya begini, orang menjadi tidak kritis. Siapa yang akan senang dengan orang menjadi tidak kritis? Ya pemerintah. Negara senang kalau orang nggak kritis. Kalau lu kritis, kan negara yang repot. Makanya keluar istilah-istilah yang nggak masuk di akal kan. Tiba-tiba nanyain, emang lu udah ngapain buat negara ini? Menurut saya itu kan konyol. Kritik itu adalah kewajiban warga gitu loh. Nah, pernyataan itu menurut saya adalah bagian dari upaya penggoblokan.
saya yakin Mas Panji barangkali gaul di industri media dan lain sebagainya. Ada istilah Noam Chomsky yang menarik banget. Manufacturing consent. Jadi kadang-kadang konsen, kesepakatan itu, atau apapun itu dimanufaktur. Nah, kekuasaan seringkali bekerja dengan cara itu. Dia memanufaktur. Ya. Makanya Anda mau pemilu, mau apa, orang tidak berdebat soal bagaimana substansi, nawacita, misi visi dan lain sebagainya. Yang orang perbincangkan adalah bagaimana joget-joget, bagaimana jaket Naruto, bagaimana yang gitu-gitu tuh, yang diperbincangkan itu. Jangan pikir bahwa ini karena masyarakat Indonesia goblok, bukan menurut saya. Itu adalah bagian dari industri untuk memanufaktur konsen itu. Jadi tanpa sadar sebenarnya manusia Indonesia itu menjadi goblok karena dimanufaktur. Ada yang menggobloki. Iya, sederhana begini. Cara menguasai orang itu kan dua teorinya. Kekuasaan langsung, dihajar, pukul, ancam, kekerasan gitu. Ada istilahnya yang disebut dengan hegemoni. Hegemoni. Nah, hegemoni itu udah lama sih, tahu abad ke-18, 19 orang bicara. Tapi yang nulis banyak itu Gramsci. Hegemoni itu adalah orang dikuasai, tapi sebenarnya dia nggak sadar kalau dikuasai. Dia nggak sadar kalau dia dikuasai gitu. Jadi dia dikuasain, iya, dia dibodohin, dia diapain, dia sedang disuguhin hal nggak bermutu, disuguhin tiba-tiba meluk kucing, nangis, whatever gitu, tanpa sadar. Orang nggak tercerdaskan. Itu yang kenapa kita buat film Dirty Vote kemarin. Kita mau bikin upaya masif, massal untuk menggeser tuh pembodohan-pembodohan. Supaya orang memilih berdasarkan apa? Ya kapasitas. Orang memilih berdasarkan hal yang pas, hal yang benar, standar yang pas. Bukan karena joget-joget TikTok, bukan karena yang gitu-gitu tuh. Nah, itu sebabnya saya sering bilang, industri media sosial memang sangat berpengaruh kuat di wilayah pencerdasan warga. Dan media sosial itu punya bahan untuk manufacturing dan membodohkan orang. Gitu. Joget-joget lebih menarik daripada orang baca buku, apalagi semua orang bisa bicara, the death of expertise gitu. Orang pintar mau ngomong apa, orang goblok tiba-tiba ngomong apa gitu, tiba-tiba hilang gitu, yang gitu-gitu tuh. Nah, pertanyaan menarik memang soal kita, khususnya soal kalau pemimpinnya goblok. Dalam demokrasi memang goblok itu hak atau bukan. Panjang perdebatannya, ada yang mengatakan hak, ada yang mengatakan bukan. Tapi saya kira kita harus menyadari kembali, saya tidak mau terjebak di soal goblok dalam demokrasi, tapi kita menyadari kembali bahwa ini kita prinsip demokrasi, tapi kita republik. Apa yang berbeda dengan republik? Kenapa Plato menulis Respublika itu? Respublika itu maknanya begini. Orang berbicara demi kepentingan publik. Makanya lawannya republik itu adalah res privata. Respublika itu lawannya adalah res privata. Orang yang bicaranya demi kepentingan-kepentingan private. Karena dulu kekuasaan itu dijalankan dengan private kan. Lord, tuan tanah, menjalankan demi kepentingan klannya, private-nya dia kan. Republik mencoba menggeser itu. Jangan bicara lagi kepentingan keluargamu, kepentingan anakmu, kepentingan ponakanmu, jangan. Bicaralah demi kepentingan publik. Maka saya kira yang harus dikembalikan cara berpikir kita adalah republik. Dalam republik, kepentingan kolektif yang dikedepankan. Dalam mau mendapatkan kepentingan kolektif, ajak bicara dong kolektifnya. Untuk mendapatkan ajak bicara kolektifnya, buka dong ruang publiknya.
Kalau mau dibuka ruang publiknya baik-baik, sediakan aturan membuka ruang publik itu. Kalau mau sediakan aturan membuka ruang publik, buka kesadaran anggota DPR dan DPD-nya, termasuk dengan presidennya. Nah, jadi begitu tuh panjangnya. Ya, dan itu harapannya agak agak panjang juga untuk itu tercapai. Tapi semakin lama kita ngobrol, semakin saya nggak sabar Mas Uceng untuk nonton, kan udah disiapin 4 kursi untuk di Jogja. Perasaan saya cukup yakin Mas Uceng akan suka dengan apa yang Mas Uceng nonton. Tapi kalau ada yang salah tolong dikritisi juga Mas Uceng. Makasih banyak Mas Panji. udah ngobrol. Thank you. Mari kita jalan. Thank you, Bos. 20-an. Saya menang berapa menit? Masih penting ya? Enggak, udah terlalu penting. 20-an episode akhirnya ada yang nyebut Noam Chomsky juga tuh.